Sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret. Begini ya Pak Anies ya, manfaat kesetaraan bagi mereka yang tanahnya sudah dibeli. Jadi konsep kesetaraan yang Pak Anies maksud itu yang bagaimana? Apakah konsep kesetaraan itu contoh semisal ada 3 orang anak ya, 3 orang anak, yang satu SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Jadi kita ambil konsep kesetaraannya. Apakah menurut Pak Anies konsep kesetaraan itu, jadi kebutuhan anak SMA tadi ini contoh semisal kebutuhan anak SMA itu adalah 100.000. Kita ambil dulu dari patokannya anak SMA ya, kan 3 anak tuh. Kebutuhan anak SMA itu 100.000. Apakah konsep kesetaraan itu anak SMA 100.000, SMP 100.000, SD 100.000? Apakah itu yang dimaksud dengan manfaat atau konsep kesetaraan? Saya rasa bukan. Kalau kebutuhan anak SMA 100.000, SMP juga dikasih 100.000, oke lah. Tapi ketika SD kasih 100.000 itu namanya berlebihan, Pak. Itu bukan kesetaraan. Nah, kita ambil sudut pandang dari SD. Kebutuhan anak SD itu 30.000. Ya. Anak SD-nya dikasih 30.000, SMP 30.000, SMA-nya 30.000. Apakah itu konsep kesetaraan? Bukan. Saya rasa itu nggak cocok gitu. Kenapa? Bagi anak SD itu cukup 30.000, SMP oke lah masih bisa, SMA pasti kurang gitu. Jadi itu bukan konsep kesetaraan. Jadi konsep kesetaraan itu penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing. Disesuaikan, Pak. Tidak boleh lebih, tidak juga boleh kekurangan. Itu konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus disesuaikan. Itulah maka gunanya adanya pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Nah, kedua, kita akan lihat ini. Sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret. Banyak yang bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol. Coba saya beri ilustrasi. Jalan tol yang sekarang dibangun, lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat. Tanahnya dibeli. Lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu nanti dibangun, sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya. Keuntungan ya. Jadi Pak Anies mengatakan apakah boleh tanah mereka disetarakan hingga nanti mendapatkan keuntungan bagi mereka. Oke, kira-kira seperti itulah. Jadi coba Pak Anies berpikir, yang Pak Anies juga seorang pernah menjabat sebagai gubernur, sebagai menteri, ya kan? Apakah hasil dari jalan tol tersebut ke negara untuk pribadi kantong negara, atau ada manfaat atau ada keuntungan atau bantuan ke rakyat Indonesia? Coba Bapak pikir, berapa banyak program Pak Jokowi yang membantu rakyat. Berapa banyak program Pak Jokowi itu yang membantu rakyat. Itu namanya keuntungan. Coba pikir sendirilah, itu keuntungan namanya. Jadi kalau pertanyaan Bapak seperti yang Bapak ucapkan, seolah-olah ini ya, cuman seolah-olah bahwa negara tuh hanya mementingkan kantong pribadi. Pemerintah tuh mementingkan kantong pribadi, nggak ada turun kembali ke rakyat itu manfaat atau keuntungannya. Ini apa yang Bapak maksudkan kesetaraan atau keuntungan ini, yang dalam hal apa jadinya? Konsep kesetaraan yang Bapak maksud itu yang bagaimana gitu? Kalau konsep kesetaraan yang harus 50 sama semua 50, berarti untuk apa ada pemerintahan?
Disesuaikan dong, konsep kesetaraan itu disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, Bapak menikmati tidak dengan jalan tol itu? Ada nggak manfaatnya gitu? Kalau nggak ada, jangan coba di Bapak lewat jalan tol kalau nggak ada manfaatnya. Tapi ada nggak manfaatnya? Gitu loh, simple aja. Orang udah sudah jelas hasil atau APBD lah atau APBN lah kita bilang itu, contoh APBN itu setiap provinsi itu tidak sama yang diterima, yang diberikan untuk negara, kan nggak sama itu, berbeda-beda semua hasilnya, kan artinya penyesuaian. Dan itu setelah APBN itu dapat, kembalinya kemana? Ke kantong pribadi atau turun juga kembali ke rakyat? Berapa banyak bantuan ke masyarakat, ke rakyat Indonesia, berapa banyak? Ya kalau Bapak nggak pernah tahu, cari tahu lah. Berapa banyak yang turun ke rakyat Indonesia? Pikir aja lah Bapak sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.